Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, anak-anak jemaah tarawih Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah. Pada malam yang ke-13, marilah kita senantiasa tetap mensyukuri nikmat Allah. Allah masih berikan kita kesehatan. Banyak orang yang demam, mungkin kita juga sedikit ada demamnya. Banyak orang yang kecelakaan, alhamdulillah kita tidak. Allah masih berikan kita rahmat hujan. Allah juga berikan kita kekuatan, keberanian, tidak ragu-ragu ke masjid, dan iman yang masih ada di dada kita. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salam, assalamu alayka ya Rasulullah, boleh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini juga orang yang beriman sampai saat ini, istiqomah nanti sampai akhir hayatnya, mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu gunanya, semuanya itu baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi saya mendengar imam kita membacakan surat Nuh, ya. Di mana tinggal? Di sini juga. Sedikit agak sedih saya, Pak, Bu, karena kalau kita lihat Nabi Nuh, apa yang disebut di ayat itu, da'autu lailan wa nahar. Beliau itu berdakwah, mengajak orang untuk la ilaha illallah siang malam, siang malam, siang malam, sampai usia beliau tua 950 tahun. Tapi yang mengikutnya cuma sedikit, yang lainnya pada firara atau pada kabur, tak mau ikut. Termasuklah anaknya sendiri. Ini bisa didapati karena kita sudah memahami, pertama bahasa Arab, yang kedua makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kalau ada orang yang baca Quran, sedih kita, menangis kita, boleh? Boleh. Buktinya siapa? Buktinya kalau baginda Nabi Muhammad. Pernah suatu kali Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya yang namanya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan aku Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud. Kata Rasul kepada beliau, apa kata Ibnu Mas'ud? Pantaskah aku membacakan Al-Quran padahal yang mengajarinya adalah engkau, dan engkau lebih paham daripada aku? Engkau guruku, kata Ibnu Mas'ud.
Tidak, aku ingin mau mendengar bacaan Quran dari orang lain, kata Rasulullah. Lalu dibacakanlah surat An-Nisa sehingga sampailah pada ayat 206. Lalu apa kata Rasul? Cukup. Rupanya ketika itu ditengoklah sama Ibnu Mas'ud, rupanya mata Rasulullah telah meleleh air mata karena beliau menangis. Kadang-kadang kita juga begitu, mendengar ayat di masjid ataupun dimanapun sedih rasanya. Dua versi sedihnya. Pertama, memang sedih karena rasa ayat Al-Quran itu menyerap. Kedua, bisa jadi karena banyak hutang atau banyaknya masalah. Itu biasa-biasa saja. Di sini maka saya akan terangkan ada beberapa faedah atau keutamaan seseorang kalau dia membaca Al-Quran. Pertama, orang siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, kalau dia membaca Al-Quran, maka hatinya akan terobati. Tuh, ingat, hatinya akan terobati. Kalau sudah hatinya terobati, mudah-mudahan urusan lain agak bisa diselesaikan cepat ataupun bisa nanti lebih cepat. 5 obat hati itu nomor satunya adalah tilawatul Quran bitadabburil makna, membaca Al-Quran lalu mengerti artinya. Kalau sudah dibaca lalu paham, itu akan menimbulkan rasa. Timbul rasa, bisalah kita tentram jiwa kita. Saya termasuk orang yang setiap hari membaca Al-Quran, Pak. Saya setiap hari membaca Al-Quran. Mau Ramadan, mau tidak Ramadan, saya baca terus. Banyak saya saksikan secara pribadi kalau untuk membaca Al-Quran ini bukan cuman hanya sekedar pahala saja. Ada suatu saat saya membaca Al-Quran di kampus, saya kerja di UIR, di Fakultas Teknik. Saya baca Al-Quran setiap hari baca. Hingga saya lihat di depan itu ada juga suara wanita membaca Al-Quran. Ini kejadian nyata. Ada suara wanita. Saya pikir mahasiswa baca Quran atau mahasiswi baca Quran. Berhentilah saya sejenak, tengok. Orang itu semuanya cuma megang HP saja, nggak ada ayat Al-Quran dibaca. Nah, ini dalam pikiran saya ada juga jin mungkin wanita ikut baca Quran sama saya. Ini kejadian nyata. Berarti Quran ini bukan menembus fisik kita. Kita kan fisiknya, tapi di dalam fisik kita ini ada apa? Ada ruh. Yang terlupa sering apa? Ruh kita. Rupanya di dalam tubuh kita ada ruh, dan yang serupa ruh itu adalah makhluk-makhluk lain, malaikat, jin, ya kan? Itu senantiasa rupanya suka ngumpul ataupun mendengarkan siapa yang membaca Quran setiap harinya. Oleh karena itu dalam hadis lainnya dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Adapun orang yang suka berkumpul atau kaum yang berkumpul, kita ini orang masyarakat Al-Islam berkumpul atau di sebuah rumah berkumpul, bapak, ibu, anak, tante, paman mungkin berkumpul fi baitin, di dalam rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Maksudnya bisa di masjid atau di musola ataupun di rumah, mungkin ada suraunya. Yatluna kitab Allah, dia baca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian dia belajar atau tadarus di antara mereka, entah belajar tentang pemaknaan, entah belajar tentang tajwidnya, entah belajar tentang makhrajnya, atau belajar ini tujuannya kemana ayat ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali orang-orang itu akan diturunkan ketenangan.
Makanya kalau saya bilang ya, siapapun yang kena corona itu jangan cepat panik. Ada teman saya juga pegawai kebersihan di UIR, diperiksa, kemudian dikatakan pertama sebelum diperiksa kan diteteskan itu, suntik itu ya, keluar darah, itu namanya tes rapid. Rupanya dibilang sama dokter dia reaktif, harus di swab dulu. Kemudian swab lah di Sapira, menunggu hasil swab itu 4 hari di rumah sendiri, tidak kemana-mana, tidak mau makan, tidak mau minum. Kenapa? Takut. Apalagi zaman-zaman tahun kemarin kan ganas sekali itu COVID kan. Dia kena tuh. Takut dia 4 hari di kamar aja. Apa yang dipikirannya? Anaknya lah. Apa lagi? Istrinya lah. Apa lagi? Nanti dikubur di palas lah. Nanti tak ada orang ziarah saya. Sampai kayak gitu. Belum apa-apa lagi. Serius. Ya kan? Belum dapat hasil tes lagi. 4 hari di kamar itu anaknya, istrinya. Ini mau dikubur di palas, nanti siapa yang mau jenguk kan? Akhirnya hari keempat, hari kelima masuklah pergi ke Sapira. Hasilnya apa? Apa hasilnya? Positif. Positif hasilnya. Lalu dibilang sama dokter, ini asli tak Pak dokter? Asli? Asli tak asli? Ragu ya kan? Lalu dibilanglah sama dia ke dokter tuh, aman nggak saya? Aman. Karena mendengar aman tuh, dibelilah sama dia istrinya nasi ramas kan, baru dimakannya lahap lah kenyang makannya. Itulah maksud saya. Orang biasanya kalau udah kena kepanikan kayak gini, corona ataupun misalnya ditelepon sama orang, anak ibu kecelakaan di Jalan Sudirman, anak ibu namanya Ahmad kan, iya yang sekolah di SMK kan, iya panik kan, cepat kirim transfer rekening 50 juta, udah panik, nggak boleh kayak gitu, ya kan? Ya, betul nggak kata saya ini? Nggak boleh kayak gitu sebetulnya. Boleh kita khawatir, tapi jangan kayak gitu kali. Ya, betul nggak itu? Alaihi mustakinah, mana ketenangan tadi? Kita kan orang Islam. Makanya saya bilang, nanti kalau misalnya nauzubillah dari kampung ini ada kena corona ya, kalau siapapun yang kena corona, pertama jangan panik. Kalau mau swab aja, ditusuk sakitlah hidung tuh, kata orang tuh ya, sakit kan itu. Setelah itu bacalah banyak-banyak Quran. Bila perlu matikan aja HP itu. Jangan tonton berita corona, baca Quran terus siang malam tidur. Ngantuk, dah. Besok bangun lagi, makan, baca Quran lagi. Kalau puasa, buat puasalah. Puasa itu kan enak juga tuh. Pikiran insyaallah berkurang. Maka disambung lagi, wa ghasiyatuhumur rahmah, maka akan ditutupi dengan kasih sayang Allah atau rahmat Allah. Baru disambung lagi, wa haffat alaihimul malaika, akan dilindungi oleh para malaikat. Ini maksud saya, kalau kita ditimpa ketidaknyamanan, tolong baca Quran, tolong tenang, istighfar, tarik nafas, insyaallah akan dilindungi malaikat. Yang menyambut nyawa itu siapa? Kan bukan dokter, ya kan? Siapa menyambut nyawa? Malaikat Israel. Kalau malaikat itu sudah melindungi kita, mau tidak dia nyambut nyawa kita? Logikanya kan tidak. Itulah maksud saya, wa haffat alaihimul malaika, dijagalah kita oleh malaikat itu. Mau malaikat Jibril, mau malaikat Mikail, termasuk malaikat Israel. Tak jadi dia insyaallah. Wa zakarallahu fi man indahu wa zakarahumullahu fi ma indahu. Allah akan menyebut-nyebut orang yang sering baca Quran itu dengan orang-orang yang di sisinya. Allah misalnya bersama Nabi Muhammad sekarang, Allah akan cerita, itu hambamu atau umatmu baca Quran sekarang, itu umatmu baca Quran sekarang. Atau bersama malaikatnya, Allah akan selalu menyebut-nyebut kita yang sering baca Quran ini dengan siapa yang berserta Allah sekarang ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran itu. Itulah pedoman dan penolong kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.